Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan analisis isu kontemporer sebagai bagian dari tugas Agenda 1 Pelatihan Dasar CPNS tahun 2022. Nama saya Muhti Rahmadaniati Depari, Angkatan 39, Kelompok 2, peserta Pelatihan Dasar CPNS dari pemerintah Kota Tebing Tinggi. Isu atau permasalahan adalah perbedaan atau gap antara kondisi real dengan kondisi ideal dan atau perbedaan antara real dengan ekspektasinya. Sedangkan isu kontemporer adalah suatu pokok persoalan yang terjadi pada masa sekarang dan menjadi trending topik pada masa kini. Sebelum memulai analisis, hal pertama yang kita lakukan adalah mengidentifikasi isu. Adapun isu-isu yang saya temukan di tempat saya bekerja adalah isu pertama, pengarsipan kertas kerja pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan belum digitalisasi. Yang kedua, penerbitan surat bebas temuan belum secara online. Yang ketiga, pengembangan kompetensi auditor atau PPUPD belum optimal. Untuk isu yang pertama, pengarsipan kertas kerja pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan belum digitalisasi. Kondisi saat ini sulit menemukan file, risiko kehilangan. Kondisi yang diharapkan mudah dalam pencarian dan adanya backup data. Isu yang kedua, penerbitan surat bebas temuan belum secara online. Kondisi saat ini meminta konfirmasi pada BKPSDM dan bagian evaluasi pelaporan. Kondisi yang diharapkan percepatan penerbitan surat karena data telah tersedia di database secara online. Isu yang ketiga, pengembangan kompetensi auditor atau PPUPD belum optimal. Kondisi saat ini, auditor atau PPUPD belum optimal mengikuti diklat teknis maupun substantif. Kondisi yang diharapkan, meningkatnya kompetensi auditor atau PPUPD. Kemudian, kita menganalisis isu. Menggunakan beberapa teknik dalam menganalisis isu, yaitu teknik tapisan isu APKL dan teknik USG. Yang memilah atau menapis isu berdasarkan teknik APKL. Aktual artinya isu tersebut benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat. Problematik artinya isu tersebut memiliki dimensi masalah yang kompleks, sehingga perlu dicarikan segera solusinya secara komprehensif. Kehalayakan artinya isu yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Kelayakan artinya isu tersebut masuk akal, realistis, relevan, dan dapat dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Berdasarkan teknik APKL, saya membuat scoring dari nilai 1 sampai dengan 5 mengenai isu nomor 1, pengarsipan kertas kerja pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan belum digitalisasi, jumlah skor 14 dan berada pada peringkat 2. Sedangkan di peringkat 1 itu isu nomor 3, yaitu tentang pengembangan kompetensi auditor PPUPD belum optimal dengan skor 19. Berdasarkan hasil dari analisa isu menggunakan teknik tapisan isu APKL, terdapat 2 buah isu yang memenuhi kriteria,
yaitu isu nomor 1 dan isu nomor 3. Isu nomor 1 tentang pengarsipan kertas kerja pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan belum digitalisasi. Memenuhi semua kriteria APKL. Isu ini aktual karena benar-benar dan sedang terjadi, gitu kan? Problematik karena memberikan dampak yang besar jika tidak diberi solusi penyelesaiannya. Contohnya, jika ada audit dengan tujuan tertentu atau katakanlah kasus, jadi membutuhkan kertas kerja dan ternyata kertas kerjanya susah ditemukan atau bisa jadi kertas kerjanya hilang, maka jika berurusan dengan yang namanya pengadilan ataupun kejaksaan, itu akan menimbulkan masalah bagi unit kerja. Kemudian yang kekhalayakan. Isu ini mempengaruhi terhadap kinerja organisasi. Kemudian layak, karena bila isu ini dicarikan solusinya, dapat memberikan kemudahan dalam pendokumentasian kertas kerja dan pencarian kertas kerja ataupun laporan hasil pemeriksaan. Kemudian isu nomor 3 yaitu pengembangan kompetensi auditor atau PPUPD belum optimal, memenuhi semua kriteria. Isu ini aktual karena memang benar-benar dan sedang terjadi. Problematik karena isu ini banyak dikeluhkan oleh Jabatan Fungsional Auditor atau PPUPD. Dari sisi kekhalayakan, isu ini mempengaruhi terhadap kinerja organisasi. Layak karena isu ini bila dicarikan solusinya dapat menjadikan semua auditor atau PPUPD lebih berkompeten dalam tugas pengawasan atau pembinaan. Oke. Kemudian dari kedua isu tersebut akan dilakukan analisa penetapan prioritas isu menggunakan teknik analisis isu USG. Oke. Memilah menapis isu teknik USG. Metode ini dilakukan dengan menentukan tingkat urgensi, keseriusan, dan perkembangan isu dengan menentukan angka skala 1 sampai dengan 5. Isu yang memiliki skor tertinggi merupakan isu utama atau isu pokok yang akan segera diselesaikan. Oke. Jadi urgensi, seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Seriousness, seberapa serius suatu isu harus dibahas, dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. Growth, seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani segera. Melalui pemilahan isu teknik USG, kita dapat melakukan penskoran. Jadi saya membuat skor 15 untuk PPUPD, pengembangan kompetensi auditor atau PPUPD belum optimal, dan skor 13 untuk pengarsipan kertas kerja pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan belum digitalisasi. Sehingga isu pokok yang kita ambil yaitu tentang pengembangan kompetensi auditor atau PPUPD belum optimal. Inilah isu yang akan segera diselesaikan. Kemudian melalui analisis melalui fishbone diagram.
Masalah utamanya adalah pengembangan kompetensi auditor atau PPUPD belum optimal. Akibatnya, tidak efektif dan efisien dalam pengawasan dan pembinaan. Jadi jika tidak efektif dan efisien dalam pengawasan pembinaan, berakibat rendahnya kinerja OPD, rendahnya kinerja objek pemeriksaan, atau terjadinya fraud, dan lain sebagainya. Penyebabnya apa? Penyebab pengembangan kompetensi auditor PPUPD belum optimal adalah kurangnya anggaran diklat instansi, terbatasnya anggaran diklat dari BKPSDM. Sehingga auditor hanya dapat mengikuti satu diklat dalam 1 tahun. PPUPD hanya dapat mengikuti satu diklat dalam 1 tahun. Kemudian, pelaksanaan PKS belum maksimal. PKS hanya sekedar formalitas, hanya sekedar pemenuhan. Kemudian, jumlah pelaksanaan PKS lebih rendah daripada jumlah diklat yang diikuti. Jadi jika dalam 1 tahun katakanlah diklat rencana diklat atau diklat yang telah diikuti ada 50 diklat, yang melaksanakan PKS itu jumlahnya lebih rendah dari 50 itu. Kemudian kurangnya pemahaman pentingnya pelaksanaan pelatihan di kantor sendiri. Kurangnya kerjasama dalam berbagi pengetahuan. Berdasarkan penyebab-penyebab itu, saya memberikan gagasan kreatif untuk masalah pengembangan kompetensi auditor atau PPUPD belum optimal, yaitu optimalisasi pelaksanaan pelatihan di kantor sendiri. Yang kedua, mengupload materi PKS di akun YouTube Inspektorat Kota Tebing Tinggi. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon saran dan masukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.